pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Sahabat Eljon, selamat datang di Point of View, POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Gilang Kadafi. Point of View kali ini kita akan membahas merdeka ala Gen Z, arti merdeka di era algoritma. Dan sudah hadir bersama kami narasumber perwakilan Gen Z, Anton Pradana. Halo. Halo, apa kabar? Gilang Kadafi. Kayaknya baru pertama kali ketemu nih kita. Baik. Gimana Gilang Kadafi, gimana? Oke. Gimana nih Kak? Menurut Kakak, upacara bendera 17 Agustus itu masih relevan gak sih sama Gen Z saat ini nih? Oke, kalau sekarang kalau masih relevan harusnya pasti masih relevan sih. Itu kan sebuah sejarah ya. Yang kalau kata Bung Karno tuh jangan meninggalkan yang namanya sejarah. Nah, bahkan ada yang bilang katanya adalah sejarah sebuah bangsa itu jangan sampai hilang. Bahkan kalau mau menghancurkan sebuah bangsa itu harus menghilangkan sejarahnya. Makanya kita itu harus tetap menghargai yang namanya sejarah, jasa-jasa para pahlawan biar kita itu tahu. Ya kan, ceritanya dulu seperti apa, biar kita bisa belajar dari yang terdahulu sampai akhirnya bisa bertahan bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya kalau menurutku upacara itu wajib. Nah, aku kan Gen Z golongan pertama nih, ya kan, barisan pertama nih. Kamu kan barisan-barisan agak-agak ke belakang kan. Menurutku di angkatanku aja, untuk di sekolahku waktu itu setiap Senin itu masih wajib upacara. Kalau sekarang kan udah enggak nih, paling cuma sebulan sekali kan. Kalau menurutku aku lebih suka, walaupun pasti dulu ya, ini pengakuan aja, pasti dulu kita nama anak sekolah, anak SD tuh malas lah upacara, panas, capek, apalagi kita pasti akan cek atribut. Yang kos kaki lah, kalau nggak pakai kos kaki ada logo sekolahnya, kita pasti ditaruh ban depan, ya kan, itu yang dihukum tuh. Terus nggak pakai gesper, nggak bawa topi, nggak bawa dasi, pasti malas. Tapi menurutku secara pembentukan mental itu sangat baik dan bagus. Sesimpel misalnya menurutku secara ketahanan fisik. Capek, mungkin dulu ada yang pingsan dan lain sebagainya, nggak apa-apa, menurutku itu harus dipaksain. Otomatis ada aktivitas fisiknya. Apalagi di era sekarang yang bisa dibilang serba digital nih, ya kan? Yang era serba digital itu kegiatan fisik bahkan dari anak kecil yang sekarang gamenya tuh udah jarang bertetangga, otomatis aktivitas fisiknya lebih sedikit, dia lebih gampang capek dan lain sebagainya. Nah, harus ada salah satu trigger yang menurutku tuh biar aktivitas fisik lah, upacara misalnya panas pagi dari jam 7 sampai jam 8 lah, sejam lah berdiri, nggak usah terlalu males-males banget. Kalau misalnya ada yang misalnya fisik nggak kuat atau apa, kan masih ada apa sih dulu dokter kecil lah, dokcil, ada dokcil dulu bisa masuk UKS, ya kan? Ada kayak gitu. Jadi menurutku tetap wajib, itu yang pertama ya, fisik tuh. Yang kedua, kalau kamu lihat konten-konten di sosial media, ada yang bikin konten-konten seru-seruan. Hafal nggak Pancasila? Pancasila nggak hafal. Itu kacau. Zaman dulu nih, bahkan aku sampai sekarang ya, ditanya Pancasila pertama apa? Hafal. 2, 3, nggak usah urut, hafal. Kalau kamu hafal nggak? Sila ketiga, ayo. Tembak. 3, sila ketiga. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, kelima. Keadilan sosial Indonesia. Bagus, berarti sekarang udah hafal nih. Kemarin kan lu udah deg-degan kan? Jangan ditanya Kak, gini-gini kan. Dia harus ngurutin dulu. Sedangkan di tahun gua, Pancasila itu kayaknya udah semuanya itu udah rata gitu loh. Semua orang pasti udah hafal. Lo mau tanya dari 5 ke 1, 1 ke 5, kita udah di luar kepala lah. Bahkan bisa dibilang apa ya, kecuali kita kayak misalnya sempat kan dulu ada Putri Indonesia atau Miss Indonesia yang dia galagapan ditanya Pancasila. Itu bukan, aku yakin itu triggernya bukan dia nggak tahu, tapi lebih kayak ke deg-degan. Otomatis kalau orang deg-degan juga pasti ngeblank. Nah itu dari Pancasila aja nggak hafal kan,
gimana dia tahu sejarah, sesimpel itu. Yang selanjutnya lagu-lagu lah, lagu-lagu dan lain sebagai urutan itu kan penting. Dan juga kita bisa ngumpul jadi satu tuh di momen upacara dari kelas 1 sampai kelas 6 atau mungkin SMP, SMA, ketemu guru dan lain sebagainya. Itu momen yang menurutku bagus dan sangat relate, dan kalau menurutku harus dipaksakan untuk selalu ada gitu. Oke, mungkin kalau memang di sekolahan tuh lebih untuk membuat kedisiplinan daripada murid-muridnya. Tadi kan kita selalu dicek desper, kaos kaki, dan sebagainya. Dan juga tadi disebut bahwa untuk melatih ketahanan fisik juga di upacara itu. Nah, berarti memang masih relevan ya untuk upacara di hari kemerdekaan ini. Wajib banget. Kalau dari Kak Anton sendiri nih, misalnya tahun ini ada upacara 17-an, itu lebih milih ikut upacara atau memilih kegiatan yang lain nih? Untuk merayakan kemerdekaan. Aku ya, kalau aku pasti akan ikut. Pasti aku akan ikut kalau seandainya ada kesempatan dan memang ada kegiatan yang apalagi yang mengharuskan. Tapi kan untuk sekarang, profesiku yang sekarang kayak kantorku atau mungkin pekerjaanku itu memang tidak ada yang tidak ada kegiatan untuk upacara. Media, teman-teman media kan, aku di media nih kantornya nih. Ada upacara kan? Nggak ada. Nah, jadi nggak mungkin aku upacara di mana gitu kan? Nggak ada. Tapi kalau seandainya memang ada, upacara ya, atau mungkin mimpin upacara, mau banget. Karena aku dulu punya pengalaman juga buat jadi pemimpin upacara. Dari aku SD tuh. Dari SD itu awalnya adalah mimpin kelas. Kan ketua kelas kan tuh. Nah, aku pernah tuh jadi ketua kelas atau bahkan yang nyuruh gantiin. Kenapa? Karena di momen itu suaraku udah lumayan gede. Aku lantang lah suaranya. Jadi dan enaknya satu, kalau kamu jadi salah satu yang mimpin upacara di sekolahku SD ku dulu. Aku sekolah dulu di Santo Fransiskus Assisi 2 di Pulau Mas tuh. Jadi mereka itu karena memang kegiatannya rutin upacara, jadi sebelum kita upacara itu ada pelatihannya. Nah, ada latihan jadi, dan itu mengganggu jam pelajaran. Nah, aku kan malas belajar ya. Aku tuh malas belajar. Jadi waktu itu, mau deh, nggak apa-apa. Yang penting keluar kelas. Karena boring dan juga bosen waktu pelajaran. Waktu itu makanya aku suka untuk ngikutin yang namanya latihan-latihan upacara gitu. Oke. Kebetulan waktu saat sekolah juga aku aktif di ekstrakurikuler Paskibra nih. Dari SMP kebetulan aku juga pernah ikut ngibarin di Desa Kadu. Akhirnya waktu SMA lanjut lagi untuk ngambil ekstrakurikuler Paskibra. Nah, enaknya ngambil Paskib karena memang banyak dispennya. Itu satu. Ketika kita mau lomba ataupun mendekat 17-an ada pengibaran di sekolah, itu lagi pelajaran siang belum kan ngantuk kan. Nah, itu anak Paskib kayak izin dispen latihan. Itu seru sih. Kalau memang yang bosenan orangnya di kelas kan kayak penat, kayak udah aduh mau istirahat dulu lah dari pelajaran, akhirnya dispen untuk latihan Paskib gitu sih. Nah, kalau dari seru terus Kanan sendiri nih, kalau memang ada kesempatan untuk war tiket 17 Agustus untuk ikut upacara langsung di Istana Negara bersama Presiden, nah itu lebih milih untuk ikut war atau enggak, dan kenapa nih emang tertarik kalau untuk ikut war? Kalau untuk ikut warnya sebenarnya ada ketertarikan. Tapi kayak misal rebutan banget enggak. Jadi kayak itu mungkin jadi pengalaman juga ya, pengalaman kayak seru sih kayaknya mau pengalaman itu, tapi yang bener-bener seberambisius itu enggak. Karena kalau aku fokusnya bukan di mananya, mungkin ya kalau sama presiden pasti ada kayak wah seru ya bisa punya pengalaman itu, tapi nggak harus yang di situ. Yang penting bisa upacara aja, menurutku itu lebih kayak euforia, bisa dibilang euforia, bisa dibilang juga flashback zaman dulu, karena aku udah lama banget nggak upacara sih. Terakhir upacara tuh kuliah, dan waktu itu karena aku kuliahku tuh di UPN ya. Jadi Universitas Pembangunan Nasional itu kan emang ya semi militer ya kan. Jadi sempat ada momen itu setelah di awal-awal, aku tuh lupa. Pokoknya tetap masih awal-awal kuliah, ada diwajibkan akhirnya upacara di Taman Makam Pahlawan. Ada tuh. Nah, setelah dari itu aku sudah tidak pernah upacara lagi. Karena yang pertama, pekerjaanku atau kantorku itu, kalau misalnya kantor-kantor BUMN atau perkantoran yang umum itu masih ada upacara-upacara lah ya.
Sedangkan aku kan kantornya beda deh. Malah kayak meliput upacara iya, tapi kalau ikut upacara itu udah nggak pernah sama sekali. Tapi pengalamanku buat ikut upacara itu seru-seru. Misalnya waktu SMA, kamu kan paskibraka juga kan? Paskibraka ya. Nah, aku tuh dulu waktu SMA pengen banget jadi paskibraka. Kenapa? Yang pertama, ikut latihan waktu mengganggu jam sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, di momen di sekolahku itu yang di SMA ya. SMA aku di Surabaya, udah pindah. Jadi khusus pasukan paskibra setelah mengibarkan bendera kita silam ke belakang karena sekolahku waktu itu nggak terlalu besar lapangannya. Kita silam ke belakang yang mana kantin. Habis itu kita udah bebas, kita nggak upacara, jadi kita santai-santai. Jadi seru. Nah kalau lu ada nggak yang kayak pengalaman serunya jadi apa ya paskibraka atau bertugas lah? Upacara ya. Itu mungkin salah satu privilege privilege tugas lah ya. After ngibarin kita udah kelar naik bendera, balik ke belakang, udah kelar tugas kita gitu kan. Kecuali memang yang anggota yang ikut upacaranya kan mereka harus ikut selesai sampai akhir. Akhirnya kita udah bisa istirahat duluan. Cabut dulu kan, asik kan. Cabut duluan ngadem di kelas duluan. Itu sih paling itu ya yang paling lo dapetin kan. Makanya sama. Setelah gua ini udah duduk paling gua ngecengin teman-teman gua kipas-kipas, pakai topi udah gitu doang. Oke, nah menurut Kak Anton sendiri nih, yang bisa dibuat lebih Gen Z dari upacara 17 Agustus biar nggak cuma jadi kegiatan seremonial aja gimana nih? Oke, kalau itu yang pasti bikin aja tetap gini, budaya 17 Agustusan itu harus tetap ada. Cuman lebih adaptif aja sih, lebih adaptif dalam arti gini. Kalau zaman dulu mungkin misalnya nih kita bikin acara ya lomba balap karung, terus juga ada yang apa namanya lomba-lomba apa dan lain sebagainya. Mungkin kita sekarang lombanya ditambah. Yang itu tetap ada tuh menurutku ya. Yang old school tuh harus ada banget. Karena itu titik keasikannya. Kenapa? Kenapa kok aku bilang titik keasikannya di situ? Karena kita itu kan merdeka karena gotong royong, kebersamaan dan sosial nih. Sosial ya. Jadi kita tuh manusia sama manusia bertemu interaksi. Jadi harus ada keep in touch ya. Media sosial boleh ditambahkan, tapi tidak boleh menggantikan. Jadi misalnya kita lomba dengan cara gimana bikin campaign yang seru mempromokan Indonesia. Misal kayak gitu, lomba 17-annya. Ya simpel-simpel kayak gitulah, konten, berbau, atau mungkin kita, sekarang kan budayanya habis 17 Agustusan tuh misalnya kejar promo 17-an, restoran dan lain sebagainya, atau bikin misalnya 17 tempat kuliner, 17 fashion atau 17 museum di Indonesia, atau mungkin 17 tempat bersejarah atau 17 lagu Indonesia. Nah, gitu-gitu lah. Yang berbau-bau gitulah, yang membangkitkan rasa nasionalis tapi dibuat lebih urban. Memang gitu. Jadi lombanya tuh ngambil yang bisa dilakukan melalui media digital ini, sosial media, simpelnya. Nah, kalau soal lomba 17-an kayak panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Nah, menurut Kak Anton sendiri tuh masih relevan gak sih buat Gen Z? Tapi jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana, tetap di POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh